Hello everybody, how are you? Baik, Kak. Kak Ivena hari ini kok lemas. Adik-adik di rumah harus semangat ya. Kalau kakak bilang hello everybody, how are you? Adik-adik di rumah harus berkata I'm fine, tapi dengan semangat dan melompat ya. Oke, Kak. Wah, ayo adik-adik. Kakak jadi makin bersemangat nih. Ayo kita semua coba. Semua siap? Siap. Hello everybody, how are you? I'm fine. Sekali lagi, tapi harus lebih semangat. Kita coba ya. Oke. Hello everybody, how are you? I'm fine. Hello everybody, how are you? I'm fine. Hello everybody, how are you? I'm fine. Hello to you, hello to me, hello everybody, how are you? I'm fine. Wah, aku jadi makin bersemangat nih, Kak. Tapi Sekarang. kita belum berdoa, Kak. Nah ini, mari kita berdoa adik-adik ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, mari kita sama-sama memulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah online Eagle Kids. Hati kami siap memuji, menyembah nama Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak, aku kan bersemangat nih sekarang. Sekarang enaknya ngapain? Sekarang kita akan pemanasan. Kita Boleh. akan warm up. Jadi adik-adik harusnya Siap, bangkit adik-adik berdiri. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri dan tangan kita taruh di pinggang ya. Kita siap pemanasan dan warm up dulu ini. Oke. Wash your head, wash your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Touch your tummy, touch your bottom. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Body, body, bop, bop, body, bop, bop. Body, body, bop, bop. One more time. Wash your head, wash your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Touch your tummy, touch your bottom. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Body, 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 bop. Yeay! Setelah warm up, aku makin bersemangat nih, Kak, untuk memuji Tuhan. Benar sekali, sekarang tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Kalau kita memuji nama Tuhan kita harus dengan semangat. God is good for you and me. Let's clap your hands together. Sing the song. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. When the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. When you walk in the valley, there's a shadows all around. Do not fear, He will guide you. He keeps you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk in through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His shines will shine. God is good. God is good all the time.
Yang bersuka bisa katakan haleluya. Ikuti gerakan kakak ya. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Nyanyikan sama-sama hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay, haleluya. Adik-adik, yuk kita tenangkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Taruh tangan kalian di dada seperti ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu.
worship you. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Angkat tanganmu di atas seperti ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Bisa angkat tanganmu sama-sama seperti ini. Angkat kedua tangan kalian melebihi dari tinggi kepala kalian. Kamu gak usah peduliin saudara kalian, kanan kiri kalian. Ini fokus Tuhan dengan kamu. Nyanyikan sama-sama dari bait refnya ya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, saat ini. Saat ini, Yesus. Saat ini. Saat ini, Yesus. Shalom. Shalom adik-adik All Star. Ya, kakak senang sekali bisa ketemu kalian lagi hari ini. Kakak akan mengajarkan sesuatu untuk kalian, sesuatu yang penting ya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalian siapa yang suka di sini suka berenang? Angkat tangan. Oh iya kak, iya. Nah, kakak juga suka. Nah, kakak itu ingat suatu kali waktu kakak itu berenang, tapi bukan di kolam renang. Kakak berenangnya di laut, bukan di laut, di dekat pantai lah ya. Ketika itu kakak lagi berlibur. Kakak mau lihat di dalam laut itu ada ikan-ikan sama ada
kerang-kerang gitu kan, ada karang-karang yang cantik. Nah, kakak kan pakai alat gitu. Nah, sudah di kapal mau turun ke lautnya, mau turun gini kakinya. Terus tiba-tiba di dalam hatinya kakak gini. Aduh, tunggu. Jangan, tunggu. Coba lihat kanan kiri. Iya ya, air, kanan air, kiri air, bawah air. Waduh, waktu kakak mikir seperti itu, tiba-tiba hatinya kakak dipenuhi ketakutan. Aduh, jadi enggak ya? Aduh, apa lebih baik di kapal aja? Atau gimana? Nah, untung waktu itu kakak ingat, oh iya, ayo, harus berani. Akhirnya kakak masuk, nah terus mulai berenang, terus kakak lihat di dalam air, wah bagus sekali. Ada yang merah, ada ikan yang biru, ada ikan yang orange, ya kan? Ada clownfish, wah so cute di dalam sana. Wah, kakak senang sekali. Kalian pernah nggak ketika kalian baru belajar berenang, ya waktu kalian datang ke kolam renang tuh, kalian pernah nggak tiba-tiba, aduh tuh nggak jadi, sudah nggak jadi berenang, nggak jadi belajar berenang, takut, nggak berani, gitu. Pernah nggak kalian mengalami? Ya, semua orang ketika baru belajar berenang pasti mengalami yang seperti itu. Ya bagus sih kita itu punya ketakutan, sedikit aja tapi jangan banyak-banyak. Kalau kita takut lihat air di kolam renang itu bagus, supaya apa? Supaya kita itu hati-hati. Kalau kita belum bisa belajar berenang, kalau kita belum bisa berenang, jangan main dekat air. Ya bahaya. Atau kalau kita berada di pantai, kita pakai apa? Pakai pelampung, boleh, enggak apa-apa supaya aman. Nah, ketika kita tuh sudah belajar berenang, kita sudah mulai bisa, nah rasa takutnya biasanya apa? Hilang, berkurang. Terus hari berikutnya ketika kalian mau belajar berenang lagi, kalian nggak perlu diajak, ditarik-tarik lagi gitu, enggak. Oh iya, ayo kita berenang, pakai pelampung terus berenang. Gitu. Iya, memang kalau ketakutan kita itu bisa berkurang kalau kita itu sudah berlatih, kita rajin. Tapi adik-adik All-Star ingat, ya, kalau kita itu punya rasa ketakutan yang begitu membuat kita itu nggak mau melakukan apa-apa. Ingat, kalau kita itu punya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu mau untuk membebaskan kita dari ketakutan, mengalahkan ketakutan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita itu untuk melakukan segala sesuatu, ya kan? Supaya kita itu enak gitu loh, senang. Supaya kita sukacita. Kalau mau berenang nggak takut, ya kan? Kalau ke pantai nggak takut. Kalau mau kemana nggak punya rasa takut, ya. Nah, gimana caranya? Ingat, kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, menyertai adik-adik seperti di ayat ini. Ayo kita baca, ya. Kita buka ayat kita. Nah, ambil Alkitabnya di Yesaya 41 ayat 10. Kita baca yang bagian depan aja ya. Sudah? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Firman Tuhan bilang kita tidak boleh takut. Kenapa? Tuhan itu ada menyertai kita, ya. Kemana kita pergi, Tuhan itu selalu beserta kita. Ya, kalau adik-adik ingat di Alkitab, waktu adik-adik belajar di Alkitab, baca setiap hari saat teduh, atau waktu adik-adik ibadah EK online, Eagle Kids online, nah kakak-kakak pasti bilang, Tuhan kita itu perkasa, Tuhan kita itu hebat. Jadi kalau Tuhan itu menyertai kita, nah kita nggak boleh takut, ya. Ketika Tuhan itu bersama dengan kita, ingat Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan nggak akan biarkan kita terjadi sesuatu yang di luar kehendaknya Tuhan. Ya, seperti ceritanya Daud. Nah, kalian mau dengerin ceritanya Daud? Saksikan. Cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17. Pada suatu hari,
Isai meminta Daud mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang berperang melawan orang Filistin. Daud bangun pagi-pagi, dan setelah menyerahkan kambing dombanya kepada penjaga, ia pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Lari! Lari! Selamatkan dirimu! Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Lari! Selamatkan dirimu, nak. Seorang tentara Filistin telah maju menantang barisan tentara Israel. Ia bahkan berani mengejek Tuhan kita. Ia adalah seorang tentara yang terlatih sejak muda. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani melawan dia. Raja Saul bahkan telah menjanjikan hadiah yang besar bagi siapapun yang bisa mengalahkannya. Jangan takut dan tawar hati. Aku yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Karena dia telah menghina Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jangan takut. Sudahlah. Hei, barisan Israel. Aku adalah Goliat. Pilihlah seseorang untuk mendapatkan aku. Jika ia berhasil mengalahkanku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku berhasil mengalahkannya, maka kau akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kau pikir aku siapa? Sehingga engkau mendatangiku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan membunuhmu. Aku tidak takut. Engkau mendatangi aku dengan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup. Allah barisan Israel yang telah engkau tantang itu. Hari ini Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Supaya semua orang tahu Allahku yang hidup sanggup memberikan kemenangan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Bangsa Israel bersorak atas kemenangan yang diberikan Tuhan, sedangkan orang Filistin berlari ketakutan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, keren sekali. Ya, Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang tubuhnya jauh lebih besar dari dia. Wah, keren banget Daud. Tapi kok bisa Daud itu berani? Kok bisa dia itu punya keberanian gak takut untuk lawan Goliat yang besar kayak gitu? Ya, tadi seperti fakta firman Tuhan. Ya, jangan takut sebab siapa yang menyertai kita? Tuhan yang menyertai kita. Itu yang Daud andalkan. Bukan karena kehebatannya main ini kan, tapelnya swing gitu. Bukan. Atau bukan karena dia pernah mengalahkan beruang atau singa di padang gurun. Bukan. Tapi Daud percaya karena Tuhan menyertai dia. Ya, apa yang jadi ketakutannya adik-adik? Punya enggak? Siapa yang di sini takut gelap? Angkat tangan. Iya, kakak dulu juga takut gelap. Tapi kalau kalian takut gelap, kalian mulai hari ini jadi berani. Kenapa?
Ingat, Tuhan Yesus itu menyertai kamu. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ya, kalau ada Tuhan Yesus, siapa yang berani ganggu-ganggu kita? Iblis kah? No, ada Tuhan Yesus, iblis kalah. Ketika ada terang, gelap itu pergi. Kalau ada Tuhan Yesus, ya kita tidak perlu takut lagi di dalam gelap. Adik-adik, ada nggak kalau yang takut misalnya kalau papa atau mamanya keluar dari kamar terus papa aku mau ikut, mama aku mau ikut. Nah, jangan takut, jadilah berani. Kalau kalian mungkin sendirian, harus sendirian di kamar atau sendirian di rumah, jangan takut. Kenapa? Tuhan Yesus itu sayang. Coba dipeluk badannya sendiri. Tuhan Yesus itu sayang sama kalian, sayang sama aku. Ya, jadi apa? Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan gak akan biarkan sesuatu terjadi kepada kalian. Bahkan Tuhan juga menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menjagai kalian. Jadi mulai hari ini kalau kalian sendirian, jangan takut lagi. Jadi berani. Ya, jadi berani. Atau waktu kalian sekolah online, wah aku gak mau sekolah online. Soalnya aku takut gak bisa nanti kalau aku disuruh baca, misalnya gitu. Oh, aku gak bisa Mandarin. Jangan takut. Tuhan Yesus akan kasih kalian kemampuan. Ya, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan supaya aku itu bisa baca, bisa nulis. Ya, supaya aku juga mau baca firman Tuhan, baca Alkitab. Gitu. Waktu kalian minta, percayalah Tuhan itu kan kasih. Ya, tapi juga kalian harus melakukan bagian kalian apa? Belajar, membaca A, B, C, atau belajar nulis juga. Dan Tuhan pasti akan berikan kemampuan supaya kalian bisa baca tulis. Dan kalian gak takut lagi. Kalau sekolah online, gak takut, gak apa-apa. Bisa, aku bisa. Gitu ya. Mulai hari ini, jadilah berani seperti Daud. Coba sama-sama ikuti kakak. I will be brave just like David. Sekali lagi. I will be brave just like David. Ya. Terus pernah nggak kalian kalau disuruh melakukan sesuatu yang baik, tapi kalian takut? Contohnya waktu kalian disuruh doa, ayo misalnya di CG Kids, ayo siapa yang mau doa? Nggak mau. Itu aja. Siapa? Teman yang lain aja. Nggak mau, aku takut, nggak mau doa. Hei, kalau ketika kita itu mau melakukan sesuatu yang baik, iblis itu nggak suka. Makanya apa? Iblis kasih ketakutan. Kamu kalau doa jelek nanti, atau doamu tidak didengar gitu. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, Tuhan Yesus menyertai kamu. Terus apa lagi? Tuhan akan memberikan kemampuan sama kamu. Ya, Tuhan mau kamu itu jadi mengalahkan ketakutanmu. Iblis itu pergi. Nah, tidak takut lagi melakukan hal yang baik. Ketika kita berdoa, yang Tuhan nantikan itu apa? Kata-kata yang dari kamu sendiri. Gak apa-apa kalau kata-katanya berantakan, gak apa-apa. Atau kata-katanya campur-campur, atau kata-katanya mungkin gak lengkap. Mungkin orang lain gak ngerti. Tapi Tuhan Yesus itu tahu dan Tuhan Yesus mengerti. Tuhan itu menunggu kata-kata kita yang keluar dari hati kita. Ya, jadi mulai hari ini jangan takut lagi untuk berdoa. Berdoa itu berarti berkata-kata dengan Tuhan, ngomong aja seperti biasa ketika kamu ngomong sama papa mamamu. Sama aja, ya. Cuman kita itu berkata-katanya kepada Tuhan Yesus. Apalagi yang kamu bisa takut? Oh, Kak, aku takut mengakui kesalahan. Kalau aku melakukan sesuatu yang tidak baik, aku takut, aku nggak mau jujur, aku mau bohong aja.
Jangan ya. Usir, kalahkan rasa takutmu. Ketika kamu melakukan yang baik, kamu tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Lakukan ya. Meskipun apa? Resikonya, iya kalau kamu jujur, kamu mungkin akan dihukum. Iya kena hukuman, enggak apa-apa. Itu memang tanggung jawab kita, itu konsekuensi kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau dihukum ya sudah enggak apa-apa. Ya, tapi ingat, papa mamamu tetap sayang kok sama kamu, ya. Tuhan Yesus tetap sayang kalau kita mengakui dosa kita mengakui kesalahan kita, dan kita berjanji nggak melakukannya lagi. It's okay, jangan takut, jadilah berani. Seperti Daud. Sekali lagi kita katakan, I will be brave, just like David. Sekali lagi, I will be brave. Brave-nya gitu. Just like David. Ya. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama yuk. Don't be afraid of anything. 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 Don't be afraid. Don't be afraid of anything. 'Cause Jesus lives in your heart. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus di dalam hatimu. Ya, mulai hari ini jadilah berani seperti Daud. Yuk, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi kamu. Memberikan kekuatan kepadamu supaya kamu gak takut lagi, mengalahkan ketakutanmu, menjadi anak-anak yang berani. Ya, mulai hari ini Tuhan Yesus selalu menyertai kamu. Ingat, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Hai semuanya, jumpa lagi di aktivitas. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat sesuatu yang beda nih. Kita akan membuat permainan mengalahkan Goliat. Ini ya, contohnya seperti ini. Lalu alat yang kita butuhkan, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini dia. Sudah disiapkan? Kita mulai ya. Ambil kertas origami ukuran 7 cm x 14 cm, lebih kurang ya. Lalu ini hal penting juga, siapkan gelas kertas seperti ini ya, atau gelas plastik, pastikan yang ringan ya. Lalu kita mulai. Caranya adalah kita akan menggambar Goliatnya terlebih dahulu. Kakak akan ajarkan cara menggambar Goliat ya. Kita akan buat wajahnya terlebih dahulu. Nih. Lalu topi, inisial G, apa? Goliat ya. Lalu kita akan buat nih apa, kumisnya, lalu jenggotnya. Caranya cuman bentuk apa ini namanya, seperti keriting-keriting ini ya. Nih, lalu mata, ya, lalu badannya, perisai, bukan perisai ini ya, seperti tameng ya. Tangannya, lanjutkan ke bagian badannya, lalu kaki. Adik bisa menggambar yang lebih susah dari yang kakak buat ya. Lalu tangannya memegang tombak
seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan tempelkan sumpit di belakang gambar Goliatnya. Nih ya. Tempelkan dengan menggunakan isolasi. Ini. Tempelkan lagi. Oke, ambil gelas kertasnya. Di sini kakak sudah menuliskan big message untuk hari ini, brave ya. Lalu tempelkan gambar Goliat. Nih. Lalu tempelkan juga di bagian bawah supaya nggak jatuh. Oke, nih ya. Tempelkan. Sudah bisa berdiri? Oke, sudah bisa berdiri. Lalu kita ambil benangnya. Ya, di sini benang, kakak menggunakan benang bol. Ukurannya adalah panjangnya 35 cm lebih kurang. Ya, 35 cm. Lalu siapkan juga kapas. Tempelkan kapasnya. Atau kalau nggak ada kapas bisa menggunakan kertas putih yang di remas ya, remas. Bisa menggunakan apapun, atau kalau punya cotton yang warna-warni, pom-pom, boleh. Nih, ya. Lalu tempelkan bagian ujung ke gelas kita. Nih ya, tempelkan. Seperti ini, tempelkan di bagian dalam. Bisa dilihat ya, ini tempel bagian dalamnya. Lalu cara bermainnya adalah kalian lemparkan pom-pom ini ke mengenai Goliat. Ya, jadi seperti ini. Nah, lakukan terus sampai Goliatnya jatuh. Iya, oke. Seru sekali ya. Kalian bisa bermain bersama dengan adik-adik atau keluarga. Mainkan melawan Goliat ini bersama-sama, dan happy Sunday and God bless you. Wah, Daud hebat banget ya. Meskipun bertubuh kecil, tapi dia berani melawan Goliat yang bertubuh besar. Betul sekali Kak Ivena, karena Daud selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Aku mau berani seperti Daud. I will be brave just like David. Wow, adik-adik di rumah juga harus berani seperti Daud ya. Sekarang ikuti gerakan kita bersama. 1, 2, 3. I will be brave just like David. Kurang semangat Kak Ivena dan adik di rumah. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. I will be brave just like David. Nah, sekarang waktunya quiz time. Quiz, ada pertanyaan? Ada. Apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya, berapa banyak batu yang dibawa oleh Daud? Berapa banyak batu yang dibawa oleh Daud? 10? 100? Berapa? Tadi, Daud sekali melempar, lalu Goliat jatuh. Jadi, 1 batu? Tetot, salah. Ada yang bisa jawab? Ya betul, jawabannya ada 5 batu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Kak Ivena, pasti adik-adik di rumah ini kesukaannya membaca firman Tuhan. Betul Kak. Karena hafal ada 5 batu yang dibawa oleh Daud. Luar biasa adik-adik. Oh ya Kak Ivena, minggu depan kita akan ada tokoh yang tidak kalah menarik daripada hari ini. Wah, siapa ya Kak kira-kira? Aku jadi makin bersemangat nih untuk ikut Eagle Kids minggu depan. So, see you next week. Bye-bye. Bye-bye.